sehat semua ya. Jangan lupa lo ya, tetap cuci tangan, minum air yang banyak, dan makan makanan yang sehat. Oke? Sekarang kita mau mulai ibadah kita, tapi kita mau doa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke? Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan, melompat, bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari permulaan sampai selesainya Tuhan yang memimpin, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk, siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Sekarang lompat yang paling tinggi. 1, 2, 3. Ya. Kita mau bersuka cita hari ini. Siap-siap ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Katakan kita ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Siap ya, katakan cuy. Cuit, pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, pam pam pam. Ya 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 ya. Katakan ya ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Anak-anak sendiri ya. Kita yang. Teman tepuk tangan atas kepala. Karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy. Cuit, pom pom pom. Ya 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 ya. Cuit, pom pom pom. Ya 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 ya. Cuit, pom pom pom. Ya 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 ya. Cuit, pom pom pom.
selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa. Katakan orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus sekali lagi katakan, orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Haleluya, Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya lagi. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sama-sama anak yang ingat ya. Yesus, Idolaku, amin. Yesus, idolaku, amin. Yesus. idolaku selamanya. Sekali lagi anak-anak nyanyikan ya. Yesus, Idolaku, yes. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Katakan orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa. Iblis dikalahkan. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus, sekali lagi Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Haleluya. Iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Sekali lagi. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Lebih terus lagi. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hey! Haleluya. Halo semua, apa kabarnya? Wah, hari ini kita boleh beribadah lagi ya, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Selamat datang semuanya dalam ibadah online Sunday Gang. Kita semuanya bersuka cita karena kita boleh memuji Tuhan dan nanti kita mau dengar firman Tuhan. Oke, jadi walaupun kita tetap ibadah di rumah, tapi kita harus tetap mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik-baik ya. Nah, walaupun sekarang mungkin kita lagi di rumah aman gitu ya, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jaga kesehatan, sering cuci tangan, makan yang banyak ya, khususnya makan sayur yang banyak, jaga kesehatan. Kalau perlu minum vitamin. Kalau misalnya harus keluar, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker. Kemana-mana harus pakai masker. Oke, oh iya. Nah jangan lupa kita tetap berdoa ya buat om sama tante kita yang sedang sakit. Mungkin ada om tante guru kita yang sakit. Contohnya Om Surya yang sedang sakit, Tante Fosa yang sakit, bawa dalam doa buat mereka. Oke, yuk disiapin Alkitabnya sekarang. Kita siapin Alkitabnya, ayo diambil Alkitabnya. Jangan dibiarkan Alkitabnya, dipegang Alkitabnya semua. Kita mau angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Oke, diangkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Digoyang-goyang ya. Siap, 1, 2, 3, I love my Bible and pray. Ya, kita ini harus selalu cinta sama firman dan selalu untuk berdoa. Nah, hari ini Om akan menyampaikan bahwa ayat di Yohanes 3 ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah,
Tuhan itu datang bukan untuk menghakimi kita loh. Tuhan itu datang bukan untuk ngasih hukuman sama kalian, bukan untuk membuat kalian jadi sakit, bukan membuat kita menjadi susah, tidak. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk menolong kita dari segala hal yang kita alami. Jadi kalau kita sedang punya masalah, datang kepada Tuhan. Karena janji Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Halo anak-anak, waktunya kita akan membawa persembahan ya. Sebelumnya kita akan dasari dengan firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung di dalam tempayan ini itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Di sini anak-anak tentang firman Tuhan ini tentang janda Safat yang pada saat itu mengalami kekeringan ya, waktu enggak ada hujan, mengalami hal yang susah. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita pada saat ini seperti janda Safat yang ada kesusahan ya, ada masalah. Tetapi kita belajar tentang firman Tuhan ini. Kita harus berbagi, kita harus memberikan sesuatu buat orang lain. Tentunya pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan waktu buat kami. Boleh kami senantiasa Tuhan melakukan hal yang baik Tuhan. Seperti janda Safat ini Tuhan. Boleh kami memberi pada pagi hari ini. Menjadikan Tuhan pemberian kami untuk pelajaran di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui ini ya. Dan jangan lupa anak-anak, kalau minggu depan kita ibadahnya tetap online. Dan anak-anak harus rajin, jangan bolos. Pasti Tuhan akan senantiasa memberkati kalian. Haleluya, amin. Hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Katakan sama-sama, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, haleluya, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk, sama-sama semuanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Engkau Allah kami yang setia.
bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami tahu semua karena kasih setia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan. Biar firman yang diberitakan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi guru kami Tuhan yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Tante Ellen mau cerita, hari ini ada 2 sahabat, mereka ini bersahabat. Dan 2 orang ini itu selalu menaruh Tuhan nomor 1. Dan yang paling penting mereka ini selalu percaya, Tuhan selalu pimpin kok, pastilah Tuhan itu akan pimpin. Dan Tuhan pasti kasih kita Roh Kudus, punya hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, ceritanya ini dimulai pada zaman itu di mana orang-orang di Yerusalem, orang yang percaya di Yerusalem itu susah hidupnya. Nah, kenapa kok bisa susah? Karena orang percaya saat itu kalau dia percaya sama Tuhan, dia bisa dihukum, dia bisa ditangkap, terus dia bisa dibunuh bahkan. Jadi pada zaman itu orang-orang di Yerusalem pada keluar semua, takut kalau diam di Yerusalem. Jadi sebaiknya gimana ya? Keluar aja deh, kita pergi dari Yerusalem supaya kita nggak disiksa, supaya kita nggak dibunuh, supaya kita nggak dipenjara gitu. Jadi banyak sekali orang tuh keluar dari Yerusalem. Dan salah satunya mereka tuh menuju sebuah kota yang namanya Antioquia. Nah, di kota Antioquia terus mereka ngapain tuh orang percaya? Mereka itu nggak diam aja di Antioquia itu ya, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap beribadah, dan bahkan mereka tuh juga lama-lama memberitakan firman, memberitakan tentang Tuhan di situ. Dan lama-lama di jemaat di Antioquia jadi banyak yang percaya sama Tuhan. Nah, hal ini didengar nih sama yang di Yerusalem. Wah, ternyata sekarang di Antioquia banyak ya orang yang percaya. Kita tuh harus ngirim 1 orang dari Yerusalem ke sana supaya bisa bantu-bantu mereka gitu. Nah, yang dikirim siapa pada saat itu? Para pemimpin agamanya rapat nih. Aduh, kita harus kirim siapa ya? Iya, enaknya siapa ya? Dan akhirnya 1 orang yang dikirim ke sana, namanya Barnabas. Nah, Barnabas malam itu dikasih tahu, Barnabas, hari ini kamu pergi ya ke Antioquia sana. Soalnya di sana sudah banyak loh teman-teman kita yang percaya sama Tuhan gitu. Oke, akhirnya Barnabas malam itu gimana? Oh, oke, hari ini berarti aku harus bawa ini ya. Bajunya bawa berapa ya? Apalagi ya yang mesti aku dapat ya? Apalagi yang mesti aku bawa ya gitu. Nah, setelah semuanya siap, dia siap berangkat besoknya. Nah, kira-kira nih kalau zaman itu orang dari Yerusalem mau ke Antioquia naik apa? Ayo, naik pesawat? Gak ada. Zaman itu gak ada pesawat. Zaman itu gak ada Google Map. Kalau sekarang gampang, mau pergi ke Solo gitu misalnya. Gak tahu jalannya, buka Google Map-nya. Wah iya tinggal belok kiri, belok kanan gitu. Zaman itu gak ada yang namanya Google Map. Terus tahu dari mana Barnabas kok bisa sampai ke Antioquia? Padahal itu jauh. Nah, itu karena Barnabas percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan yang akan pimpin. Pasti Tuhan yang akan kasih kuasa Roh Kudus supaya Barnabas bisa berhikmat dan bisa sampai ke Antioquia gitu. Dan akhirnya benar, dia bisa sampai di Antioquia. Waktu di sana dia lihat, wah, rame ya kotanya ya, besar ya ternyata ya gitu. Terus kira-kira di sana gimana cara menemukan orang-orang percaya yang tadi, yang katanya sudah beribadah di sana? Sama, itu Tuhan yang memimpin dia supaya dia bisa sampai di tempat
orang-orang banyak itu beribadah. Dan Barnabas dapat menemukan itu. Nah, ketika Barnabas sudah ketemu, dia senang. Wah, ketemu sama saudara-saudara, dia bisa belajar bareng, dan teman-teman yang di sana sangat mencintai Tuhan. Jadi dia senang bertemu di sana. Sampai akhirnya Barnabas cukup lama tuh tinggal di Antiokhia. Suatu saat setelah beberapa lama dia di Antiokhia, Tuhan kasih dia hikmat lagi. Tuhan kasih dia pimpinan kuasa Roh Kudus lagi. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba teringat akan satu temannya yang namanya Paulus. Wah, daripada aku di sini sendiri, mending aku ajak Paulus deh. Oke, aku akan cari Paulus. Saat itu Paulus tinggal di kota yang namanya Tarsus. Dari Antiokhia ke Tarsus juga cukup jauh. Membutuhkan waktu yang lama. Dan zaman itu juga belum ada handphone. Kalau sekarang enak ya telepon, Paulus kamu di mana? Oh di situ, oke tak jemput ya gitu. Zaman itu nggak bisa. Jadi dia dari Antiokhia menuju ke Tarsus, siapa yang pimpin? Tuhan yang pimpin. Dan begitu di Tarsus dia ketemu tuh Paulus lagi bikin tenda. Dia ajak Paulus, yuk kita sama-sama yuk belajar firman Tuhan, yuk kita sama-sama mengajar juga di Antiokhia, mau enggak? Paulus percaya bahwa itu adalah pimpinan Tuhan. Sehingga dia bilang, oke, kita sama-sama ke Antiokhia ya. Akhirnya mereka balik tuh ke Antiokhia. Sampai di Antiokhia mereka berdua belajar bersama, mereka berdua mengajar jemaat yang ada di sana, dan sampai mereka tinggal di sana selama 1 tahun. Terus pimpinan Tuhan berhenti sampai situ? Enggak. Setelah mereka tinggal di sana selama 1 tahun, Roh Kudus datang lagi ke mereka. Tuhan memimpin lagi mereka. Tuhan bilang melalui jemaat yang di sana, kayaknya kita harus melepas mereka deh. Mereka ini harus keluar dari Antiokhia. Kemana? Ya ke kota yang dituju Tuhan aja nantinya. Tuhan mau pimpinnya kemana? Jadi mereka berdua akhirnya diurapi tuh sama jemaat yang di situ. Saatnya Paulus dan Barnabas untuk pergi keluar. Oke, mereka berdua diurapi, didoakan, pergilah yang jauh ya, sebarkanlah Injil sehingga semua orang tahu siapa itu Tuhan. Paulus dan Barnabas perginya kemana? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena mereka berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan yang Roh Kudus bilang, dia itu harus jalan kemana. Jadi anak-anak, saat ini kita mau belajar. Saat ini mungkin kita ya bingung ya, ini sekarang ini mau kemana sih? Sekarang ini zaman apa sih kok pada susah? Yang kecil-kecil yang mulai sekolah misalnya, kok takut ya sekolahnya juga kayak gini bingung, tugasnya makin banyak, gak bisa ketemu teman, gak bisa ketemu gurunya. Yang gede-gede juga bingung, ini seperti apa, tugasnya makin banyak juga sama. Jangan lupa, kalian punya siapa? Kalian punya Tuhan yang memimpin kalian. Dan kita harus senantiasa berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Yakinlah pasti Roh Kudus itu memimpin kalian. Oke, saya undang pemain musik. Puji Tuhan, hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita makan pujian kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
sama-sama kita mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu punya rencana Tuhan bagi kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memimpin kami Tuhan. Dan kami tahu itu rencana yang terbaik Tuhan buat kami, buat masa depan kami. Tuhan berkati Tuhan anak-anak Elohim Tuhan saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan hikmat, dan Tuhan yang berikan masa depan yang luar biasa buat mereka Tuhan. Dan terus senantiasa memimpin mereka di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua pelayan yang ada hari ini. Biar hikmat-Mu saja yang ada buat kami Tuhan, sehingga kami boleh bertambah-tambah kian hari melayani Engkau Tuhan dengan hati yang bersukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Dan ayat hafalan hari ini anak-anak ada di Mazmur 27 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sampai jumpa anak-anak. Semua yang diceritakan tadi ada di dalam Alkitab, dan di Alkitab menuliskan tentang seorang Yesus yang mengasihi kita semua. Dan Yesus ini datang untuk membawa kita, mengampuni dosa kita supaya kita bisa masuk di surga. Dan Dia mengasihi kamu, Dia ingin bersahabat dengan kamu. Kalau hari ini kamu memutuskan untuk menerima Dia, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hidupku, menjadi sahabatku, ampuni semua dosa-dosaku, dan aku akan terus seumur hidupku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat datang.